Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat semuanya, kawan-kawan pemirsa Gus Andi Channel. Salam jumpa kembali dengan Bang Uyu, Ya, selamat jumpa kembali. pengamat politik, kebijakan, dan beliau konsen pada permasalahan retorika politik di tanah air kita. Bang, ini ada yang menarik nih. Kita langsung saja ini. Oke, silakan Gus. Situasi terakhir ini di elit politik kita ini gaduh. Ada hal yang terkait dengan pertempuran dan persaingan sengit di institusi-institusi yang merupakan panglima dan titik tertinggi dari penegakan hukum. Iya. Ini apa sebenarnya yang terjadi, kira-kira Abang ilustrasikan dalam pendahuluan dalam diskusi kali ini aja dulu. Gimana Bang? Ya, terima kasih Gus. Ini menarik ini. Kejadian yang terjadi beberapa hari ini adalah sebuah pesan besar ya dari, jangan kita lihat peristiwanya ini. Oh, pesan besar. Ada pesan Ini pesan besar ini. Jadi seolah-olah ada pesan dari seorang pemimpin kita. Intinya itu, jangan lawan saya. Wih, jangan lawan saya. Jangan lawan saya. Artinya ini dipersepsikan ke pemimpin negara kita ya. Iya. Seorang Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang punya kekuasaan luar biasa di dalam konstitusi kita ya. Betul Gus. Jadi gini loh Gus. Ada apa ya? Banyak orang salah mengartikan bahwasanya presiden baru bereaksi setelah ada kejadian. Oh. Tapi sebenarnya ini kebalikannya. Ini adalah reaksi presiden untuk mengatakan jangan lawan saya. Oh. Jadi harus hati-hati kita memahami situasi yang terjadi. Apa yang terjadi hari ini bukan sebab akibat, tapi akibat dari sebab. Jadi artinya ini adalah sebuah gerakan presiden menunggu atau menanti atau membuat kejadian ini terjadi atau dia kejadian atau akhirnya dia meledak. Dan Presiden mengatakan sebuah pesan yang sangat singkat, jangan lawan saya adalah pemimpin besar dari negara ini, dan saya yang memegang kendali. Nah, apakah ada kaitannya dengan situasi dalam institusi resmi itu, bahasanya itu tingkat penyelewengannya tinggi, Bang? Saya sudah pasti, Gus. Jadi ketika Prabowo terpilih menjadi presiden, harus diingat, beliau ini bukan hari itu, waktu hari pemilihan beliau jadi presiden. Beliau ini sudah melatih diri selama 15 tahun untuk melihat apa kelemahan dari negara ini. Apa kekurangan dari pemimpin yang ada, dan apa kelakuan para pejabat-pejabatnya. Jadi apa yang terjadi hari ini itu adalah sebuah resultante besar dari sebuah dari sebuah kegagalan kepemimpinan yang ada sebelumnya, atau ini adalah akibat dari sebuah kultur yang kebiasaan dilakukan oleh para pejabat-pejabat, sehingga mereka beranggapan Prabowo ini adalah presiden yang sama aja dari kemarin. Saya bisa melakukan apa saja selama saya bisa memutarbalikkan fakta, saya bisa menjaga aturan dan menjaga kekuasaan saya. Ternyata salah. Prabowo ternyata sudah mengamati ini selama 15 tahun. Oh. Berarti Presiden Prabowo ini sebenarnya sudah memahami apa yang terjadi dalam negeri ini. Terus beliau sudah punya strategi untuk melakukannya. Iya. Tapi benar-benar dilakukan. Betul, Gus. Artinya ini nyalinya tinggi sekali. Apa yang menyebabkan nyalinya tinggi sekali Prabowo ini? Nyali Prabowo yang tinggi ini adalah sebagai bentuk daripada kekuatan spiritual yang sangat tinggi dari beliau, yang dimana beliau itu sudah mendedikasikan hidupnya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia untuk kesejahteraan rakyat dan keamanannya dan keunggulannya dan untuk melindungi semua rakyat. Jadi sudah susah untuk kita gini loh, sudah susah untuk kita mencari apa sih alasan Prabowo menjadi presiden.
Apakah itu karena harta? Apakah itu karena kekuasaan? Apakah itu karena dendam? Atau apakah itu karena hal-hal lain? Intinya adalah ini rakyat. Jadi ini adalah sebuah pengabdian tertinggi dari seorang yang namanya Prabowo. Dan ini adalah legacy yang ingin beliau ciptakan. Kalau ceritanya Bang ini saya teringat, kalau dulu kita pernah mengilustrasikan Pak Prabowo itu seperti Sultan Agung Danayam Buruk. Betul, Gus. Kemudian siasatnya itu seperti Raden Wijaya. Iya. Tapi kita sekarang bicara tidak dalam konteks siasat dan ketokohan, tapi suasananya, Pak. Yes, betul, Gus. Saat Majapahit baru didirikan, itu terjadi konflik kepentingan elit. Betul. Ada pemberontakan-pemberontakan yang harus diselesaikan oleh Raden Wijaya. Yes. Kita samakan, personifikasikan, reinkarnasikan dengan Presiden Pak Prabowo. Betul. Bahwa lawan terberatnya adalah orang-orang yang memberontak, orang-orang yang berkhianat itu pasti orang-orang dekatnya. Ya betul, Gus. Betul. Nah, ingat zaman dulu ya, sebelum Majapahit berdiri, 4 orang, ya kalau sekarang saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi intinya ada sahabat dekatnya selama perjuangan untuk mendirikan Majapahit, itu ada 4 orang, Bang. Ya. Di temannya Raden Wijaya, namanya Ronggolawe, Nambi, Lembu Sora, Ya. dan Kebu Anabrang. Waduh, ini tokoh-tokoh hebat ini. Ini Kalau- kira-kira boleh kita katakan ini mereka ini hambalang boy apa gimana? ini pokoknya ini jagoan tempur dan panglima perang. Ronggolawe akhirnya menjadi bupati Adipati Tuban, Nambi di Lumajang, kemudian Lembu Sora itu di istana, kemudian Patih Anabrang ini pasukan khusus yang dikirim-kirim sampai ke Dharmasaraya sana, yang akhirnya membawa putri yang dinikahi oleh Raden Wijaya, namanya Dara Petak dan Dara Jingga. Tapi intinya begini, Bang. Sesuatu yang sudah didapatkan itu pasti menimbulkan iri dan persaingan di internal. Yes, betul. Nah, kejadian itulah akhirnya menyebabkan pemberontakan Ronggolawe yang merasa Ronggolawe ini mengukur diangkatnya Patih Nambi ini nggak puas beliau, karena sebenarnya orang yang paling berjasa dan layak sebagai panglima yang hebat itu Lembu Sora. Ya. Nah, akhirnya terjadilah satu intrik-intrik. Ini sampai dengan sekarang ini, intrik-intrik, isu-isu, fitnah yang seakan-akan Ronggolawe dianggap memberontak. Ya. Akhirnya diturunkanlah pasukan dan terbunuh Ronggolawe. Ronggolawe terbunuh, Patih Nambi juga gitu. Diisukan dalam suatu masa beliau juga tidak patuh dan akan berontak, juga terbunuh. Karena kekesalannya Lembu Sora melihat saudaranya Ronggolawe terbunuh. Nah, situasi ini terus berlanjut karena apa? Ada intrik-intrik, fitnah-fitnah, inilah yang harus dijaga oleh Presiden Prabowo. Jadi pesan saya, Pak Prabowo, bahwa musuh terbesar adalah orang dekat Bapak sendiri. Iya, betul itu, Gus. Dan pengkhianatan terjadi karena memang kemakrifatan yang Bapak lakukan tidak diikuti oleh semuanya. Sehingga apa? Duniawinya lebih menonjol daripada Bapak. Betul. Kalau Bapak, Pak Prabowo, kita sudah melihat tingkat kemarifannya tinggi, apa ukurannya? Bapak sudah menyatu dengan alam, sudah tersosialisasi, kohesinya kuat dengan alam hambalang. Apa yang disampaikan itu penuh kebijakan-kebijakan dan makrifat itu, Bang. Karena apa yang disampaikan ya seperti apa yang kamu punya, apa yang kamu dapatkan, bintangmu, jabatanmu, itu adalah punya rakyat. Iya, betul itu. Bahkan topimu, sepatumu, itu bahasa makrifat. Karena sudah selesai dengan dirinya sendiri dan dia mengingatkan. Betul. Nah, inilah yang harus diikuti oleh seluruh infrastruktur birokrasi yang ada dalam lingkungan Pak Prabowo. Iya, betul. Jadi
Pak Prabowo akan sukses kalau seluruh infrastruktur birokrasinya itu mengikuti apa yang menjadi cita-cita presiden kita ini. Apalagi presiden kita ini paham betul bunyi Undang-Undang Dasar dan penjelasannya, batang tubuhnya juga sekaligus Pancasila. Maka apa yang Abang sampaikan tadi, kekuasaannya sungguh besar namun konstitusional. Iya, betul. Kalau sampai ada istilah jangan lawan saya, itu betul sekali, saya setuju. Nah, sekarang kita masuk dalam Tapi benar Gus, ini iya. ketika Gus menampilkan cerita tentang masa lalu Raden Wijaya pada saat itu, saya kira hampir sama dengan cerita hari ini, Gus. Iya. Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara. Betul. Betul ya? Betul. Yang dimana pada saat setelah kematian atau Kertanegara dibunuh oleh Jaya Katuang, terjadi keadaan yang tidak stabil di dalam negeri ya. Ya nanti cikal bakal ini menjadi sebuah cerita tentang Majapahit yang besar itu. Artinya gini loh Gus, pada saat terjadi kekacauan itu kan Raden Wijaya melihat kan semua kekacauan ini sampai datangnya sebuah peluang namanya pasukan Mongol yang datang sehingga beliau memanfaatkan pura-pura bersatu di situ, kemudian untuk menghantam, kemudian dia menjadilah pemimpin besar. Nah, kalau kita lihat dari sebuah konstruksi sejarah ini, maka sebenarnya ini adalah pengulangan yang dimana hal-hal tersebut sangat-sangat jelas sekali kelihatan bahwasanya Raden Wijaya bukan hanya sekedar seorang menantu, tetapi memang adalah calon raja yang akan nanti membuat Indonesia lebih besar. Majapahit lebih besar. Saya kira hampir sama yang terjadi dengan Prabowo hari ini ya. Dengan segala dramatika Prabowo ketika menjadi menantu sampai menjadi presiden, ini adalah sebuah cerita yang sangat menarik untuk kita hubung-hubungkan. Bukan untuk mencocokologinya, tetapi kalau kita menghubungkan sebenarnya ini menjadi sebuah reinkarnasi kejadian masa lalu. Demikianlah pemirsa, terima kasih atas aktivitasnya untuk selalu mendengarkan diskusi kita di Gus Andi Channel tentang situasi bangsa ini, tentang perpolitikan yang ada hubungannya dengan cerita-cerita masa lalu supaya nggak bosan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.